tahu matchnya 1 atau match 2. Mumpung sebelum draft ya, kita kasih Easter egg. Apa tuh? Kalian bisa cek ke id-mpl.com/tiket. Lalu kalian cek hari yang keempat teman-teman. Oh iya. Selamat cari sendiri. Sama cari sendiri. Ada yang berbeda di hari keempat alias lower bracket final. Ada apa tuh? Ada apa tuh emang? Di lower bracket ada apa? Itu Easter egg yang bisa kami kasih ya teman-teman. Dan itu ada di website dari MPL ID. Silahkan cek sendiri. Seru. Berarti akan ada 2 hari kita kayak begitu ya. Oke. Bandnya masih sama persis ya. Dengan tim Liquid ID juga yang mereka ada di first pick-nya sekarang. Lucas, Hayabusa, Obvious. Apakah ini akan ada Kalea band dari RRQ? Atau ya mau tuker aja chip Kalea? Atau chipnya band? Kayak chip better sih. Atau kalau misalkan mereka mau jawab chipnya gitu kan. Terus ada sesuatu yang bakal dipersiapkan dan Basya. Mereka mau kasih chip, mereka mau ambil Kimi. Iya. Atau ya sebenarnya bisa ambil Kiminya karena chip sama Kalea bisa di trade. Tetap chip ya? Ya chip sih tetap sih. Oke. Karena kalau chipnya di Idok kan bakal repot juga kan. Penguasaan mapnya bakal berbeda. Tim Liquid yang bakal repot untuk membuka mapnya satu persatu. Iya. Aran lagi berpikir keras ya. Hari ini gue makan apa ya? Enggak. Yang pasti Aran Dia nggak katanya- makan nasi. Iya, Aran Dari memang nggak dulu. makan nasi. Mungkin makan keripiknya chip. Iya, snack time. Snack time. Chip yang Kalea didapatkan. Kimi. Masih ya. Nasi sih. Mau Kalea Kimi nggak? Kimi dulu yang udah pasti ya. Kalea terus yang Cuman akan boleh. 80% sama lagi nggak, Bro? Berarti akan menabrak statementnya yang udah kita bahas tadi lagi kan. Hero kalau 80% sama. Iya. Ya balik lagi. Seenggaknya mungkin chipnya bakal di follow up dengan hero yang berbeda kayaknya. Mungkin Hildanya masih sama tapi ya balik lagi. Ada Hilda. Ya, menurutku dengan adanya Kimi, jawab harusnya. Kalea Suyu Iya. melepaskan Kimi. Sasuke dan Sakura. Wow, bakal langsung diambil sama SDL, Saint Deluca. Dengan adanya pemilihan dari Kiminya dan juga Hilda yang bisa dibawakan sebenarnya di sini. Yap, atau mau healing lagi kah? Link? Kayaknya masih bisa dibawa sih. Ternyata enggak, masih sama. Masih sama, Bro. 60% dengan hero yang sama, apakah RRQ bisa menjawab? Karena seperti yang kita ketahui, sama seperti match yang pertama, habis menang game 1, game 2 draftnya bakal gak beda jauh. Oke, tapi ini kan romnya beda nih, Kalea. Atau bahkan Kaleanya bisa di XP juga sebenarnya ya. Mau ambil ke arah goldennya dulu kah? Seperti Granger, Farid? Ya, karena tadi sepertinya untuk Kari agak sedikit sulit ya. Iya. Ini balik lagi sih dengan adanya pemilihan dari pick-pick yang sudah ada dan kayaknya emang lebih jauh. Untuk kombonya akan lebih berjalan ketika bersama dengan Beatrix. Oke. Beatrix ya buat sebagai follow up juga. Tapi ya sejauh ini kita masih belum bisa mengkonfirmasi Kaleanya akan bergerak kemana. Kalau ke room, itu kan akan jauh lebih aktif. Iya, tapi kalau ke EXP, ya RRQ juga emang tim yang lumayan favorite ya untuk membawakan Kalea di EXP. Tapi kalau match up dengan Hilda nih Kalea EXP, kayaknya agak susah gak sih? Gak terlalu susah sih, di awal game juga masih bisa untuk memberikan heal up damage. Abang, semangat! Lah, semangat diri sendiri! Loh, Abang, Bang. Abang, itu yang sebelahnya, Bang. Lah, Abang. mirip. Ah, kenapa sebelahnya? Siapa? Kan saya nanya, kenapa abang nyelamat? Talia. Nyemangat ya, abang Apa sih gua? Kenapa? Talia. Oh. Kenapa kita ngenges? Ini apa sih? Oh gitu, Pulung mau ngasih FYP lagi. Oh. Ke Lu udah bocil. tahu bocel Apipi ini kan Oh, udah terpercaya loh. Itu nama FTV-nya apa? Talilung ya? Tali lu. Ya, kan Talia Pulung gitu maksudnya. Enggak. Taliwang pedes. Nah, ada Ya, ayam taliwang. Lung. Yang lebih pedes, Tapu. yang lebih pedes ternyata Grangernya Kyo di band. Iya di band ya. Udah pasti ya. Shout out to Mas Hengki Kabari dari WA 204. Hah? Dua nor Dua for nor for liquid liquid. maksudnya. For liquid. Gak nyangka gue ke situ. Makasih Mas Hengki. Makasih Mas Hengki. Ini nyanyi lagu apa lagi nih? Cintai dirimu hanya Untuk untuk status. Oh, Vidi Aldi. Oh, Oh, Vidi ini- anomali nih. Iya. Vidi anomali ya. Mantap. Emang mirip sih tapi dari jauh mirip. Oke, Marsha. Barsya. Oke, jawaban untuk lini depan ya, Curse of Crow. Yang kalian bisa dijawab juga dengan adanya Hilda, pressure chip juga. Harusnya Varsanya akan lebih mempertimbangkan posisinya.
Dan bisa ngejawab juga hero-hero yang bakal dibawain sama Kyo mungkin. Seperti Iritel, Bruno, itu bakal terjangkau dengan adanya Varsha. Tapi kayaknya Iritel enak, Iritel Purify ya? Iritel Purify bagus. Iya, buat tabrak-tabrak belakangnya juga. Dan Kalau nggak Iritel pokoknya Bruno masuk di sini. Oke. Sekalipun mau Moskov juga boleh karena mereka masih bisa memanfaatkan chip dan Moskov untuk split push. Dan midnya bakal kemana? Ada Yep. juga Kimi lagi. Kimi lagi Persis. Cuman beda di Kiminya dipindah ke gold lane. ya. Chushin pick yang bagus banget di sini karena Chushin biasanya bawa Purify, Kimi juga bakal bawa Purify. Yang bisa ditangkap cuma Hilda chip, tapi balik lagi Hilda bisa aja membawakan sprint atau revitalize. Sementara untuk menangkap Link, Franco kah di sini lagi? Franco, Kalea atau Tigreal? Karena mereka butuh Implosion dan Implosion bisa menghentikan Link nantinya ketika dia mengeluarkan Tempest of Blade. Oke. Butuh sosok frontliner tambahan lagi sih buat RRQ. Ya, Hylos Esmeralda udah Kalau memang dari Dairennya yang memang masih. ditugaskan kali ini menjadi sosok frontline, Glue, Kalea akan ada di tangan dari Irok berarti. Oke, memang benar adanya RRQ butuh badan di sana. Dan berarti akan tetap dengan konsep awalnya. Beatrix Kalea. Sehingga membuat gerakan dari Beatrix yang akan jauh lebih efisien untuk menggunakan pick off. Apakah itu semua akan berjalan dengan sangat-sangat lancar sesuai dengan apa yang ingin mereka bangun dari awal? Atau ini akan tetap menjadi kemenangan untuk tim Liquid ID? Oke, akankah disamakan kedudukannya terlebih dahulu oleh RRQ ataukah balas dendam akan bisa dilakukan oleh tim Liquid ID? Untuk saat ini, Kimi kembali muncul, 2 Purify yang dibawakan. Akankah menjadi sebuah jawaban? Yap, akankah berakhir menjadi 2-0 secara cepat untuk tim Liquid? Atau mungkin akan disamakan terlebih dahulu oleh RRQ lalu nanti akan dibalikan keadaan semuanya. Jadi langsung saja game yang kedua MPL Arena. Mana suaranya? Yap, itu dia early game yang memang kita tahu landingnya dan Rins harus lebih hati-hati lagi karena memang terangkat-angkat dengan adanya Yeskia. Oh, tapi baku hantam terus sih dari tadi. Yap, buset Yeskel, aduh. Hampir ya, tapi Yeskel sempat untuk bisa memberikan balasannya. Hanya saja coba lihat Widinya. Sendirian yang terdepan. Akankah berhasil terpancing, tapi hidup. Malah menjadi korban yang pertama. Fabian pun masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Wow, early game lagi coba untuk dikendalikan kembali oleh tim Liquid ID, bro. Wah ini ya yang dari tadi sempat kita jawab juga dan menang jalan lagi dari Aran sepertinya. Bahkan sampai melakukan cut wave. Dan semenjak First Blood diamankan, Flicker keluar dari Rins ini udah menjadi kerugian bagi RRQ walaupun harus bertukar dengan lagi-lagi Flicker roamer saja. Tapi ya balik lagi Widi di sini dia punya Builder's Blessing, dia bakal memanfaatkan rotasi dan seperti biasa cemilan dari chip yang akan membuat dia survive dalam teamfight besar. Yap, masih ya dengan adanya agility dan Builder's Blessing nih untuk Dairennya. Sehingga secara sustain dia nggak terlalu kuat untuk di lane menahan trail juga yang dibawakan sama Hilda nggak beda jauh. Cuman dengan adanya Weakness Finder, Kyo akan jauh bermain lebih agresif. Yap, itu dia. Sebuah hal yang memang sudah dilakukan di awal tadi. Tapi sekarang terlihat Risa akan menjadi sebuah incaran. Tapi Risa masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi tidak bisa walaupun Wix by Witan udah langsung dikuatkan. Dan sekarang Idok menjadi korban yang kedua pula. 3 point kill. Bahkan di tempat yang berbeda Toy memiliki cerita yang sama juga. Karena benar-benar dibully oleh Kyo. Bahkan Widi hadir. Widi siap untuk bisa memberikan bala bantuan. Dan sedikit lagi yang tersisa. Bisakah mereka mendapatkan langsung karena Toy. Tapi Toynya pun masih bertahan sejauh ini. Malah Widi lah yang menghilang dengan sangat cepat keuntungan untuk Toy. Terkena dengan damage turret ya, ini miskalkulasi terlihat dari tim Liquid. Dan ini akan bisa menjadi sebuah pemanfaatan waktu. Turtle. Oke, dan Sutsujin terjebak sendirian. Sutsujin down. What? Turtle diamankan oleh Rinsen kali ini benar-benar bisa mendapatkan lagi karena Fabian. Pertempurannya terjadi, ada 2 player dari RRQ tersisa. Idok yang dipanggil kembali, Idok yang ditarik lagi. Dibanting ke arah berbeda. Idok berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Bisakah Idok menyelamatkan dirinya karena masih ada yang mencoba untuk bisa menyerang langsung ke arah beberapa pemain yang memiliki lagi. Pertempuran tiada habis siapakah tuh sekarang. Terlihat Yeskel mundur terlebih dahulu di tempat berbeda. Fabian menjadi korban. Brawl server is back. Flicker dari Dairen yang akhirnya mempanis keberadaan seorang Fabian. Overextend terjadi oleh keduanya. Ya, Brawl yang terlalu over ya sebenarnya kalau boleh jujur. Karena terlalu lama bagi tim Liquid untuk bisa memperpanjang tim fight-nya. Mereka udah cukup dengan mendapatkan pertukaran dari segi kill Sutsujin.
Dan sekarang yang rugi malah Favian karena mereka tidak mendapatkan purple buff untuk Ling. Tentu rotasinya, gerakannya akan sangat terbatas. Karena penggunaan energi dari Ling akan sangat boros untuk 2 menit ke depan. Ini harusnya keduanya bisa lebih sabar ya. Yap. Tapi ternyata saling mempunish tadi yang terjadi juga. Bahkan dengan shortcut, ngebuat dari Favian nge-skip karena purple-nya juga. Dan dia langsung masuk dengan energi yang minim, dia dikejar juga. Dan keuntungan yang sempat dipegang oleh tim Liquid ID dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ untuk menetralisir. Oke, Toy bisa menyelamatkan dia, tidak bisa Toy. Tapi barusan Tsunami Slam langsung dikeluarkan pula, bisa kayak bertahan tapi sepertinya tidak bisa karena satu yang terakhir yang berhasil untuk diamankan pula. Sementara Risa malah terjebak di tengah-tengah kerumunan pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Tapi Sotsuji tidak tinggal diam, Sotsuji mencoba bisa membalaskan keadaan. Di mana malah sekarang ada 2 orang yang langsung terbanting begitu saja dan Dairon terusir. Dairon berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. What? No! Selesai. Terangkat sudah dengan adanya Lantern Flare yang dimiliki. Dairon tidak selamat dan Toy pun harus hilang barusan. Tapi setidaknya sekarang satu wave di arah bawah bisa di-clear dengan begitu cepat sehingga outer turret masih terjaga. Wow, lagi-lagi team fight yang tiada hentinya. Dan Toy yang masuk ke dalam perangkapnya dari tim Liquid ID. Shortcut langsung dibuka. Dan apakah kita akan melihat shortcut lagi tapi masih cooldown dari Widhi. Setup Turtle. Oke, bisakah mereka mendapatkan ke arah tertentu? Tidak bisa. Maka tuh sekarang Tsunami Slam-nya berhasil mendapatkan kararan. Yes, dan Aran yang udah mulai dipunish terus ya. Nggak akan dikasih space untuk bisa bagaimana dia membuka vision bagi tim Liquid ID. Sementara Toy masih cukup harus berhati-hati dan merelakan saja terlebih dahulu turretnya bisa dihancurkan oleh Kyo. Wah, ini emang harus lebih aware sih sama bush yang dimiliki sama tim RRQ sendiri ya. Apalagi buat Sutsujin, purple buff-nya up. Walaupun dia tahu mungkin terlihat aman ya, tapi tidak menutup kemungkinan nantinya tiba-tiba Widhi akan keluar dengan portalnya. Shortcut yang nanti akan membawa Kyo yang sudah punya Sky Pierce. Yap. Dan juga mungkin untuk Aran ya, ada sebuah setup yang berbeda lagi tadi game yang pertama tadi. Dimana itu adalah Franco tapi ini adalah Kalea. Masuk terlalu dalam, dibanting udah pasti. Ya udah pasti ya, bakal terkena Tsunami Slam dan itu bisa dibawa dengan sangat jauh sekali ke belakang. Ya cuman yang menjadi pembeda mungkin Kalea dia punya tidal strike ya buat kabur ya. Dibanding dari Franco. Alright. Tapi untuk saat ini dari segi itemization juga concentrated energy ya yang dipilih untuk Kyo untuk membuat dirinya jauh lebih sustain di dalam satu buah team fight atau bahkan landing 1v1 bersama dengan Toy yang itemnya masih sedikit tertahan. Yap. Itu dia. Mau di bagian bawah Favian. Berada dalam landing sendirian, Idok diusir. Langsung mundur lagi ya. Alright. Widhi. Hati-hati. Ini pemain-pemain RRQ lagi overthinking sih. Iya. Gimana? Chipnya bener-bener gak ketemu dari tadi soalnya. Iya. Kayak main petak umpet loh, dari tadi gak ada bush yang bisa ketemu sama chipnya. Yap. Kalau sampai informasi ini bisa disampaikan, waduh. Sutsujin ngilu-ngilu sedap. Oke, udah mulai dicek juga. Tapi 4 pemain Yap. dari RRQ. Sementara sekarang Kyo. Kyo-nya masih berusaha bisa kabur dan berhasil sepertinya namun itu pada berbeda. Ada sebuah penjergapan dilakukan tapi barusan Tsunami Slam. Shutdown tercipta tapi Rin pun menghilang. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Idok. Masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Idok yang benar-benar dikalahin bisa di tempat yang berbeda. Dairon pun menjadi korban. Hanya menyisakan Sutsujin. Tapi Sutsujin memanfaatkan ruang terbuka. Ya itu mungkin best thing yang bisa dilakukan adalah mau join the fight pun terlambat. Dan dia lebih memilih untuk mencari pertukaran yang lain, Prof. Ya membuka ruang ya untuk area mid lane turret. Tapi pertukaran point killnya sangat menguntungkan tim Liquid lagi-lagi. Tidak ada informasi di mana Widhi berada. Sebuah inisiasi yang ditunggu-tunggu dari tadi. 1 menit setengah, 90 detik. Widhi benar-benar menunggu di push area jungle RRQ. Tapi pertukarannya... Kyo! What? Kyo? Oke. Traction pulse. What a steal! Tidak diduga-duga, tidak ada yang buka map juga. Dan tadi Sutsujin belum siap dengan retribution yang dia gunakan. Alhasil pencurian terjadi. No perfect turtle untuk Sutsujin. Satu pencurian yang begitu mahal. Wah, timingnya Ternyata buruk traction banget. pulse itu punya damage yang cukup ya. Cukup banget. Karena balik lagi kan ini, kalau kita lihat dari tim Liquid ID juga penguasaan mapnya masih nggak kalah. Sehingga nggak ada zoning yang terjadi. Karena RRQ tadi baru banget show di area jungle. Jadi otomatis masih terlalu jauh untuk menuju ke area sungai. Yap, dan di screening abis sih sama Yeskiel. Di sini dia udah strong juga pastinya dengan adanya Blood Wings yang baru saja selesai barusan. Oke, memang lagi dipegang sama tim Liquid tapi ya RRQ. Mereka akan kembali harus menerima teror-teror dari hadirnya Widhi dimanapun, kapanpun.
yang tidak terdeteksi. Map pressure-nya langsung beda Iya. ya. Kayak rumput-rumput yang belum terbuka tuh kayak ada deg-degannya sedikit Iya. gitu loh. Ada nggak ya? Iya, dan seperti Tuh, biasa, lihat tuh. Bush, Tuh, lihat. Philippines. Semua skill ke rumput. Ya, untuk mendeteksi di mana chip berada. Oh, kemana William? Recall ternyata. Ya, dia nyari angle yang lain lagi ya. Widih jadi mainin psikologi orang, bro. Jadinya kan dulu ya. Iya. Mainin psikologi kita juga sih sebenarnya. Karena balik lagi, tadi dia udah dapetin spot yang bagus banget ya kan di top lane. Karena Lordnya juga di top lane, tapi ternyata dia sekarang beralih kembali ke area bottom lane. Dia mau nyari siapapun yang ada di bawah ya kayaknya untuk bisa jalanin lane jauhnya juga. Sementara Aran yang ditugaskan untuk mencari informasi di paling depan dan Kyo sudah selesai dengan Holy Crystal-nya sekarang, Prof. Waduh. Wow. Concentrate Energy, Sky Pierce, Holy ya. Uh-huh. Lengkap banget nih untuk bisa memberikan damage baik itu dari depan ke belakang, front to back. Dan sementara itu Bush Philippines lagi di bagian bottom lane. Terlihat Widih menguasai ya. Bagaimana pentingnya di sini. Yap. Oke, dia coba untuk menjaga keberadaan dari seorang Favian juga ya, karena ya dia bisa join the fight dengan begitu cepat. Dan ingat, susah loh untuk menemukan spot tersebut ya. Karena Nah, loh. even Sentry nggak bakal bisa mendapatkan di situ posisinya. Sabar terlebih dahulu. Enggak ya. Tuh, Liquid juga nggak mau keburu-buru ya. Be, kalau partian kita tuh Ul atau B, maju tadi dulu. Lihat gua. Portal. Wah itu kata-kata keramat tuh, lihat gua. Udah selesai itu mah, lihat gua jadi notifikasi itu Pak. Lihat gua di feed ya kan. Oke. Oke, akan seperti apa lagi setup yang akan dilakukan? Karena tuh sekarang Widihnya pun sudah hadir, Widihnya langsung bergerak menuju ke arah belakang di mana Risa tadi langsung aja melakukan sebuah bergerak untuk bisa menyamakan ini, tapi Sunsujin malah terpuruk sendirian. Sunsujin benar-benar langsung dikeroyok bisa di mana Sunsujin langsung menghilang, tidak ada poin retribution di mana Lord untuk kali ini pun udah hadir untuk bisa mereka ambil. Targetingnya bagus banget sih. Rins memang selamat, Toy memang selamat, tapi Sunsujin yang tertinggal, dia harus menyelamatkan diri sendiri dan akhirnya dia harus tumbang. Dipisahin loh. Dipisahin. Weh, Idok akan ke Tsunami Slam, tapi Nathan masih dipaksakan terlebih dahulu, masih nahan juga. YSKL berada di dalam posisi yang mungkin bisa saja, tapi Flicker Idok kecedot kali ini terlihat menjadi sebuah keuntungan untuk tim Liquid. Benjol sedikit, gak ngaruh. Kena pentok juga dan ya Lord terbuka dengan cukup bebas buat tim Liquid. Idok Ngaruh. kepentok tuh jadi. Ngaruh buat Super Minion sih udah pasti ya. Karena akan bergerak di 3 lane yang berbeda. Dan Immortality dari Aran, ini dia item yang tadi menjadi kunci ya untuk game pertama. Karena tim Liquid ID udah cukup untuk item defense awalnya. Ada Dreadnought Armor dan juga Silence Robe untuk Aran. Next dia akan buying time selama mungkin dengan adanya Immortality. Sementara untuk lagi-lagi chipnya ya, ini antik dulu. Baru fleeting time ternyata. Jadi ganti-gantian job desk-nya. Sekarang Immortalnya di Aran. Dia yang makan ya? Dia yang makan semua damage di depan. Oke. Tapi ya Lord berjalan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Fokusnya karena tengah traction pulse masih bisa dihindari dengan cukup baik sejauh ini. Tapi Arannya mereka juga lumayan ke distract. Ini yang bisa mainin lane-nya banyak banget. Link sendiri pun bisa. Chip juga yang gak kedeteksi di mana. Lagi overthinking. Tempat yang lain, ada satu pergerakan begitu luar biasa tapi Aran hilangkan Immortalnya. Bahkan itu sekarang coba dari Tempest of Blade tadi udah sempat dikeluarkan oleh Favian. Selamat kali ini. Ya itu Favian hampir juga berakhir menjadi notifikasi ya. Hampir. Untungnya dia punya respon yang cepat juga. Immortal dari Aran yang pecah tapi informasi. Dengan adanya Tsunami Slam Yap. yang di pop up. Ya ini doang notifikasi yang satu-satunya nggak ditungguin. Jadi notifikasi tungguin. Iya, biasanya kan notifikasi ditunggu aja. Apalagi kalau dari kamu itu. Cuman kan beda. Pesan aja gak dibalas apalagi perasaan. Nah Aranku gimana cara menanggulanginya untuk macro play dari tim Liquid, Bro? Wah ini agak berat ya, antara mereka yang mainin laning jauhnya terlebih dahulu tapi mainnya bertiga ya. Biar nanti chipnya bisa kejawab. Atau mereka yang bener-bener kayak menguasai bush duluan gitu loh. Tapi masalahnya chipnya main petak umpet dari tadi. Widih bener-bener gak kelihatan di map. Iya. Ini Cristiano Widih. Ini enemy missing in action terlalu sering dipencet kayaknya. Iya makanya. Apakah Widih jago ghost? Hah? Beda ya? Beda dong. Terlihat enggak sih? Enggak ya. So far so good ya. Tapi untuk dari purple buff-nya masih bisa diamankan juga. Dan again ya untuk RRQ juga mereka sedang menunggu saja. Mereka lebih bermain untuk reaktif aja sekarang. Karena lumayan sulit nih mencari informasi. Bahkan jangankan cari Widih, cari Arannya aja nih sekarang agak PR. Iya. Karena ruang gerak mereka sedikit terbatas, Bro. Wind of Nature dari Toy. Oke. Toy akan menjawab Favian ya dengan menggunakan Wind of Nature. Sementara itu Favian tetap akan bermain di laning jauh. Dan pertanyaan pertama, apakah yang bakal dilakukan sama RRQ ketika linknya show di bawah? Apakah mereka akan bergerak ke bawah juga? Yep. Sepertinya tidak. Ya karena kayaknya cukup terlambat ya untuk bergerak ke bawah juga.
Gak bisa berbondong-bondong semua, mereka memilih untuk mundur ternyata. Oke. Berbondong-bondong nih. Rame udah mereka main kumpul nih tim fightnya sekarang. Sambil nunggu immortality-nya Aran juga ini. Makanya tim Liquid mainnya formasinya begini kan. Mereka nggak ada yang ngumpul banget, mereka nggak ada yang misah banget, mereka tetap stick. Minimal ada 3 pemain yang nempel gitu loh. Dan jaraknya nggak berjauhan. Jay, biar cepat backupnya ya. Karena secara movement udah pasti mobilitasnya kalah banget nih untuk RRQ untuk saat ini. Tapi Lord yang sudah ter-enhance sekarang spawn menjadi sinyal adanya ritual. Oke, dan berhasil sepertinya untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Kyo. Dan Kyo? sekarang Kyo-nya terjebak, Kyo-nya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Kyo masuk ke dalam rumput yang sangat-sangat tidak tertebak, tapi Riz pada berbeda, Riz pun menjadi korban dan daerah Flicker. kali ini. Namun, ada satu hal lagi yang sudah terlihat, flicker lagi. Ya dan ternyata mau target ke arah Favian masih belum berhasil, tapi reaksi dari RRQ untuk melihat Kyo-nya sendirian itu udah bagus banget sih. Dan Oke. shutdown sudah untuk Kimi-nya. Oke, Nidok menjadi orang terdepan. Oh, no. Jauh banget Nidok gak bakal bisa selamat. Dan Nidok pun hancur. Tapi arah pada berbeda bahkan untuk sekarang Widya pun langsung saja memanggil Fabian. Bahkan Toy pun langsung panggilan dengan sangat-sangat cepat. No more. Tembak-tembak Toy tidak ada lagi. Oke dan terjebak kali ini. Dan hilanglah sudah Tyron. Bahkan Sutsujin harus dipaksa pulang. Oke, Lord terbuka. Waduh. Tim Liquid ID mereka nggak mau terlalu terburu-buru untuk bisa mencicil keberadaan dari base turretnya. Mereka fokus untuk objektif lebih aman yaitu Lordnya. Reaksi dari RRQ untuk melihat Kyo ternyata berakibat cukup panjang loh. Ya fatal banget ya walaupun Iya. dapetin shutdown. Tapi balasannya terlalu cepat dari tim Liquid. Mereka benar-benar langsung menutup lini belakangnya. Dan Rins yang pertama tumbang otomatis Faviannya jadi nggak ada yang bisa burst lagi tentunya. Ya ini yang Semua kalkulasinya jadi miss tentunya dan Idok dipisahkan jauh banget dari Toy loh. Toy-nya Ya. di belakang, Idoknya di depan tanpa flicker. Walaupun ada fleeting time tapi ya itu yang gak bakal bisa menyelamatkan Idok dari kejaran Yeskiel dan juga Favian. dia kena mesin capit kan tadi kalau mesin dia pindahin jauh lagi dari teman-temannya Iya. Idoknya. Jauh banget sih. Jauh banget. Di luar tembok loh bahkan. Bener dan juga Rinsnya di sini masih belum ada Winter Crown juga ya untuk menerima tabrakan yang dilakukan sama Favian. Dan Yeskiel dia punya Winter. Nah itu bedanya. Jadi dia bakal lebih leluasa ya untuk pegangin lini depannya juga. Dan itu yang tertuju kepada sosok dari Idok dan juga Dairen yang dalam bahaya harusnya. Yep. Karena semua damage dari Kyo harusnya udah bakal cukup di sini. Wah, kita lihat nih ya bagaimana nanti konsep dari Traction Pulse yang mungkin memang akan connect atau tidak. Atau seperti apa. Alright. Lordnya sudah mulai coba untuk Wah diolah, itu dia, connect karena beberapa player tapi sepertinya tadi sudah terlihat. Bahkan Widinya cukup ragu-ragu dengan konsil tadi udah dikeluarkan tapi ternyata sudah memanggil rekan-rekannya. Namun Richard terjebak, Kyo agak terhenti sesaat. Namun mereka masih bisa bertanda juga. Masih punya kesempatan bisa menghancurkan karena satu base yang ada di bagian atas. Sedikit lagi tapi masih tertahan. Dimana sekarang Idoknya akan kejar bisa memati karena satu player. Dimana untuk sekarang Arannya pun menjadi korban. Namun ternyata Favian. Aran pun masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Faviannya juga memisahkan adanya follow up damage dari RRQ. 4 pemain yang mereka pegang juga akhirnya membuat dari team fight terhenti. Oke, Traction Pulse-nya connect. Bahkan untuk sekarang, Tyron harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Ya, purple buff sepertinya akan diikhlaskan terlebih dahulu ya. Tidak akan dipaksa untuk diamankan oleh Sutsujin. Oke, Konsil. ada konsil yang sudah dilakukan. Tapi Aran langsung lari. Tapi barusan, Tsunami sudah melakukan. Dan sekarang waktunya untuk Widi bisa memakai rekan-rekannya dan juga membalaskan keadaan di mana sekarang Tyron menjadi korban. Favian melihat dari kejauhan. Masih ada Federal Strike. Traction Pulse dikeluarkan pula. Tidak ada yang kena. Yap, tapi hilangnya Dairen ya. Ini ngebuat lagi upaya dari tim Liquid ID. Wow. Oke, Sun Sujin harus balik setelah tadi berhasil ngenyabet ya. Ke arah beberapa damage yang masuk. Tapi Toy bisa gak diselamat dan Toy. Run Toy, run. Dan tidak bisa lagi menyisakan 2 player saja. Bisakah Sun Sujin dan juga Rins untuk bisa mempertahankan ke arah satu base utama mereka. Karena masih ada satu wave minion lagi. Dan tim Liquid ID berhasil menggagalkan Rex Regum Keon untuk mendapatkan gelar juara regular season. The King has fallen. Tertampar lagi oleh kenyataan. Satu tim yang berhasil untuk bisa melakukan pembalasan dendam tim Liquid ID. 2-0.
membekuk RRQ Hoshi. Dan bahkan ini menjadi luka lama yang terulang pada saat di Eldorado Bandung. Wow, melepaskan chip 2 kali. Melepaskan Link, melepaskan Hilda 2 kali. Percobaan yang menurutku masih belum begitu maksimal didapatkan dari kawanan RRQ Hoshi. Dan masih harus menunggu jawaban apa yang akan mereka berikan ketika nanti tim Liquid akan mengamankan 3 hero power ini. Chip, Hilda, Link. Wow, dan Kyo yang memang tadi sempat ada momen dia tersergap ya. Iya. Tapi memang gap yang terlalu jauh dan ini sebenarnya aku agak sedikit khawatir dengan adanya base turret di arah bawah yang masih berdiri juga. Yap, lagi dan lagi. Tapi untuk sekarang, mari kita dengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Match penutupan untuk tim Liquid ID ditutup dengan manis dan bahkan dengan pembalasan dendam. Inilah dia kemenangan yang akhirnya didapatkan melawan tim RRQ. Kyo, kamu hadir di sini memang khusus untuk menutup match kalian di season 15. Langsung disuruh coach main aja katanya, buat penutupan. Buat penutupan, ini hadir dengan vibes yang berbeda ya. Kyo, kenapa rambutnya sekarang hitam semua? Udah kangen hitam. Oke, kangen hitam. Mau jadi kuda hitam juga nih? Enggak dong. Enggak, tapi memang ya kita melihat bahwa ini adalah pembalasan dendam yang mungkin dinantikan. Leg 1, tim Liquid kalah 2-0. Sekarang kalian balas juga dengan 2-0. Apa nih Kyo, kunci kemenangan kalian hari ini? Kita udah improve sih di Scream. Udah improve? Iya. Secepat itu kalian improve sehingga bisa balas dendam secepat ini juga? Iya dong. Cepet banget ya. Apakah kalian mulai bersiap diri untuk babak playoff? Betul. Betul. Tapi kalau Bude penasaran, ini kan posisi dari tim Liquid mulai di regular ini, hari ini, itu posisinya 6. Melawan RRQ yang nomor 1. Apa nih, Kyo mikirnya gimana tentang match ini? Pokoknya harus menang. Itu tuh. Kenapa harus menang Kyo? Buat penutupan yang indah, penutupan yang indah. Penutupan yang indah. Tapi 2-0 ini kayaknya lancar banget ya. Iya. Iya, lancar. Gimana hari ini melawan Toy? Kalian kan bisa dibilang 2 rookie yang sedang diperbincangkan juga. Di mana season ini itu kalian benar-benar menjadi pusat perhatian. Gimana sih pertarungan kalian di Gold Lane, Kyo? Sengit sih, Toy jago. Jago bagian apa? Kasih tahu dong, Kyo. Dalam landing pass-nya. Landing phase-nya. Kalau Kyo jagonya di mananya? Landing pass sama war dong. Oh, kalau tadi Toy cuma landing phase aja berarti? Enggak, war dia juga jago. Jadi dua-duanya jago sama-sama dong? Iya. Nggak ada bedanya dong berdua? Enggak ada, cuman ini digendong sama 4 orang ini aja. Oke, 4 orang ini aja. Di sampingnya sudah Yeskiel. Yeskiel. Aduh Yeskiel, Ya, bro. season ini nggak bisa upper break kan? Iya, Gimana kalian menghadapi season ini nih? prosesnya naik turun sebenarnya, jadi lebih berwarna aja. Jadi lebih berwarna, tapi kan bisa dibilang kayak mulai dari play-in, challenge-nya besar. Untuk tim Liquid, gimana menghadapi challenge ini? Pasti lebih semangat sebenarnya karena kita dari play-in dari bawah. Lebih semangat. Tapi ada serem gak sih? Karena kita tahu kita ya dari sepanjang sejarah, kalau juara itu biasanya dari upper bracket. Kan ada pernah kepikiran, aduh ini bisa gak mematahkan history ini? Bisa bro. Wow, bisa. Tentu saja semua harus percaya diri karena dari apapun bisa terjadi di babak playoff. Tapi kalau dari penutupan minggu ini, kalian hanya bermain sekali dan ini memang kualitas Liquid sedang kalian pertunjukkan di sini. Iya bro, kita bakal tunjukin kualitas kita walaupun match ini nggak begitu penting kan. Nggak berpengaruh di regular season, cuman kita tetap tunjukin yang terbaik. Menunjukkan yang terbaik. Dan kalau ngelihat dari Favian yang dari tadi kayak lompat-lompat terus di Land of Dawn, capek nggak main Link 2 game? Seru Bude, soalnya Prime Link Favian is back. Waduh! Prime Favian Link is back. Kenapa bisa back nih Prime-nya?
Karena kemarin-kemarin nggak dikasih link, jadi mau tunjukin di sini aja sih. Karena emang linkku emang jago banget. Memang, tapi terbukti one-sided di game pertama, game kedua juga cukup mendominasi. Tapi Budi penasaran, apa reaksimu ketika link Favian dilepas? Wah, gokil sih Bude, karena emang, aduh gue nggak jadi deh Bude. Nggak mau gue. Kenapa gak jadi? Nggak, emang mungkin kan link sekarang nggak meta kan, jadi emang dilepas aja gitu. Tapi kan link Favian beda, tapi Fannymu belum ada yang lepas nih ya? Iya, kalau si abang pelit tuh dia nggak mau lepas Fanny. Katanya dongeng kan, ya udah. Tapi pelit mungkin dia, mungkin masih respect lah. Kalau ketemu di playoff mungkin ya? Ya mungkin di playoff kali. Kali ya kalau ketemu. Tapi hari ini hasil 2-0 balas dendam yang cukup manis. Gimana sih cara Favian untuk balas dendam di leg kedua ini untuk